البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Haditsus Sadis wa Tis'un ba'da samani mi'ah 896. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, hadza Jibrilu yaqra'u alaikis salam. Ini Jibril mengucapkan salam kepadamu. Qalat qultu wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka saya mengatakan wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, muttafaqun alaih. Wa hakadha waqa'a fi ba'di riwayatis sahihain. Di sebagian riwayat sahihain tambahan wa barakatuh. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr, ini dalam riwayat Bukhari, bukan riwayat Muslim. Tambahan wa barakatuh. Wa fi ba'dihha bi hadfiha, di sebagian riwayat tidak ditambahkan wa barakatuh. Wa ziyadatu siqah maqbulah, tambahan dari rawi yang siqah itu diterima. Ya, Imam Nawawi mengikuti pendapat ini secara mutlak. Yang betul, lihat kepada kekuatan qarinahnya si siqah ini. Baik. Sebagaimana ma'ruf pembahasannya di dalam Nuzhatun Nadhar punya Ibnu Hajar rahimahullah. Lihat kepada qarinah tidak secara mutlak, walaupun Ibnu Hajar sendiri memiliki beberapa pendapat dalam masalah ini. Baik. Di sini Aisyah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadza Jibril yaqra'u alaikis salam. Ini menunjukkan bahwasanya Aisyah tidak mengetahui, tidak melihat dan tidak mendengar Jibril mengucapkan itu. Sebagaimana di dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan apa itu? Tara mala ara. Anda melihat apa yang tidak saya lihat. Ini memang perkara gaib. Nah, Rasulullah sebagai penyampai. Karena Rasulullah lah yang mana Allah Ta'ala membukakan untuk beliau beberapa perkara gaib sesuai dengan yang Allah kehendaki. Di sini yaqra'u dengan pola sulasi dan juga sahih dengan apa? Pola rubai. Yuqri'u, aqra'a yuqri'u, dua-duanya boleh, tidak masalah. Baik. Boleh juga langsung kita jadikan fi'il yusallimu alaiki, boleh, menyampaikan salam kepadamu. Ini semua boleh, tidak masalah. Dan hadis ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan doa salam dari Jibril. Mana yang lebih utama, Aisyah apakah Khadijah? Wallahu a'lam, terjadi khilaf di kalangan ulama. Hadis yang sahih mengatakan Rasulullah berkata kepada Khadijah, yaitu Allah dan malaikat Jibril mengatakan pada Rasulullah, sampaikan kepada Khadijah bahwasanya Allah mengucapkan salam kepadanya, aku juga mengucapkan salam kepadanya. Ini keutamaan yang besar. Sementara di dalam hadis ini tidak dikatakan Allah mengucapkan salam pada Aisyah, tetapi para ulama mengatakan di sebagian riwayat itu menunjukkan itu, yaitu dalam riwayat yang lain Allah juga mengucapkan salam kepada Aisyah. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang pembahasannya, apakah boleh lelaki mengucapkan salam kepada perempuan? Mana pembahasan masalah lelaki? Ini Jibril. Selalu dalam Quran was sunnah para malaikat kalau mufrad itu disifati dengan sifat zakar, yaitu sifatnya adalah sifat lelaki. Dan Allah Ta'ala mengingkari orang-orang kafir yang menyatakan bahwasanya para malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah. Baik. Sampai bahkan sebagian ulama mengatakan barang siapa mensifati malaikat dengan sifat unusah, sifat apa istilahnya wanita, maka dia kafir. Wallahu a'lam, apakah ini yang rajih, tetapi pasti tidak, ini adalah kekeliruan. Yang betul adalah disifati dengan dzurriyah, yaitu disifati dengan sifat lelaki. Karena dalil banyak sekali menunjukkan kepada makna itu, makna lelaki.
Makanya para pensyarah perlu dikatakan semuanya membahas itu berdasarkan hadis ini. Apakah boleh lelaki mengucapkan salam kepada perempuan? Dan terjadi perselisihan di kalangan ulama sebagaimana itu disebutkan dari kalam Al-Muhallab, salah satu pensyarah tertua dalam Sahih Bukhari, dinukilkan oleh Ibnu Battah rahimahullahu taala. Sebagian ulama mengatakan kalau wanita tua maka tidak mengapa karena tidak dikhawatirkan akan timbul fitnah. Tapi untuk wanita yang masih muda tidak boleh. Yang lain mengatakan boleh apabila disertai dengan mahramnya. Sebagian yang lain mengatakan kalau disertai dengan mahramnya boleh, sama saja dia muda ataukah tua. Tua sudah ajiz, sudah tua. Yang lain mengatakan sama saja ada mahram atau tidak, tua ataukah muda, yang penting menimbulkan fitnah ataukah tidak. Kalau menimbulkan fitnah tidak boleh. Kalau tidak menimbulkan fitnah maka tidak mengapa. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya yang dipandang adalah masalah menimbulkan fitnah atau tidak adalah hadis ini, yaitu mustahil Jibril dengan Aisyah itu terjadi fitnah. Itu mustahil karena Jibril maksum dan juga tidak ada satu dalil pun disebutkan bahwasanya malaikat itu memiliki syahwat, baik syahwat makan minum ataupun syahwat terhadap lawan jenis misalkan. Maka kembalinya pada masalah fitnah atau tidak fitnah. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak diwajibkan adanya mahram kalau sekedar penyampaian kalimat salam adalah hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu tentang masa hari Jumat. Setiap kali selesai Jumat, maka para sahabat datang ke seorang wanita tua mengucapkan salam dan tidak disebutkan wanita itu memiliki mahram di situ. Kemudian wanita itu menyajikan makanan, jamuan kepada mereka. Kemudian Sahal mengatakan, dan termasuk yang menyebabkan kami suka dengan hari Jumat adalah ada jemputan makanan setelah sholat Jumat. Baik. Ini menunjukkan yang terpandang adalah menimbulkan fitnah ataukah tidak. Kalau menimbulkan fitnah maka ini haram. Kalau tidak menimbulkan fitnah maka dalil-dalil yang ada menunjukkan ada contoh-contoh penyampaian salam seperti itu, pengucapan salam. Kemudian di sini Aisyah menjawab wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini menjalankan hadis, menjalankan firman Allah Taala, apa itu? Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, ya, bi ahsana minha. Jika kalian diberi suatu penghormatan, maka berilah penghormatan dengan yang lebih baik. Auruduha, atau ya minimalnya adalah yang setara dengannya. Ini khiyar, yang lebih baik atau yang setara, tak boleh kurang dari itu, bersikap kurang. Baik. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya para malaikat banyak melakukan amalan-amalan yang disyariatkan untuk manusia, walaupun beberapa ulama mengatakan para malaikat tidak dibebani dengan itu karena tidak ada dalil yang menunjukkan mereka dibebani mengikuti syariat yang berlaku pada manusia. Tetapi sering para malaikat melakukan ibadah-ibadah yang biasa dibebankan pada manusia, seperti masalah sholat berjamaah. Ternyata malaikat pun ikut. Barang siapa takminnya bersamaan dengan takminnya malaikat, maka diampuni untuk dia dosa dia yang telah lalu. Demikian pula, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian, maukah kalian bersoft seperti soft-softnya malaikat, yaitu mendekat dan mengisi mana yang paling dekat, kemudian yang berikutnya dan berikutnya, mengisi tempat kosong. Ini menunjukkan malaikat juga melakukan itu, walaupun tidak disebutkan mereka wajib mengikuti syariat-syariat tadi. Nah, termasuk dalam masalah ini penyampaian salam, mengucapkan salam pada orang lain dan seterusnya. Kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya, al-haditsus sabi' wa tis'un ba'da samani mi'ah, 897. Wa an Anas radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasa. Dahulu kala bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sering apabila berbicara dengan suatu pembicaraan, mengucapkan suatu perkataan, beliau mengulanginya sebanyak 3 kali hatta tufhamaan, sehingga dipahamilah apa yang diinginkan dari beliau, apa yang disampaikan dari beliau, kalimat itu. Wa idza ata ala qaum fasallama alaihim sallama alaihim salasa. Dan apabila beliau mendatangi sekelompok orang, kemudian beliau mengucapkan salam kepada mereka, beliau mengucapkan salam kepada mereka sebanyak 3 kali. Rawahul Bukhari. Wa hadza mahmulun ala ma idza kana al-jam'u katsira. Kata Imam Nawawi, ini dibawa kepada kemungkinan Nabi mengulangnya sampai 3 kali apabila kumpulan orangnya itu banyak, sebagiannya mendengar, sebagian tidak mendengar, maka Nabi mengulang-ulangnya. Dan ini dibahas sedikit lebih panjang di dalam Al-Adhkar punya Imam Nawawi, dan kalau tak salah juga dulu di dalam kitab Al-Minhaj punya Imam Nawawi juga itu. Yaitu kalau orangnya sudah kita salami dan jawab salam, tak perlu kita katakan Assalamualaikum lagi. Dia mungkin sedang sibuk baca Quran atau dia sedang sibuk jawab telepon. Lagi jawab telepon kita salami, dah dia memotong teleponnya dan Waalaikumsalam. Tahu-tahu kita salam lagi Waalaikum. Udah dia menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia nak bicara dengan istrinya, kita salam lagi pada kali ketiga. Ini malah boleh jadi akan menimbulkan gangguan. Sudah cukup 1 kali, setelah itu mungkin yang mau salam tinggal duduk atau mau bagaimana. Cukup 1 kali. Sebagaimana dalil-dalil yang lain menunjukkan para sahabat mencukupkan diri 1 kali. Kalau sudah dijawab sudah, mereka melanjutkan apa yang menjadi keinginan mereka, bukan mengulangi kalimat yang sama sebanyak 3 kali kepada orang tadi. Kecuali kata Imam Nawawi kalau dikhawatirkan orangnya tidak mendengar, yang seperti itu memang diulang sampai 3 kali, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan asalnya sih muttafaqun alaih ya. Tatkala Nabi pergi ke rumah siapa itu, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, dia mengucapkan salam. Saat mendengar anaknya hendak menjawab, tapi Sa'ad mengatakan jangan jawab keras-keras dulu. Nabi menyangka beliau tidak, yang di rumah tidak mendengar, maka beliau salam lagi 2 kali. Sa'ad dan anak-anaknya menjawab tapi pelan-pelan. Nabi tak tahu, Nabi menghukumi dengan zahirnya, maka beliau salam lagi. Setelah itu Nabi mengatakan qad qadaina ma alaina, kita telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Kemudian Nabi pulang, maka langsung disusul oleh Sa'ad, wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi kami mendengar dan kami menjawab salam Anda pelan-pelan karena kami ingin mendapatkan doa banyak dari Anda, sampai 3 kali itu. Kemudian diizinkan masuk, kemudian diberi hidangan-hidangan. Baik. Jadi kata Imam Nawawi, mengulang salam sampai 3 kali pada orang yang sama itu apabila dikhawatirkan orang itu tidak mendengar, baru diulangi lagi. Kemudian di sini Anas mengatakan kana idza ma'ruf, yang dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullahu taala, kana idza ini seringkali adalah litikrar awil istimrar, yaitu pengulangan atau terus-menerus seperti itu, menjadi tradisi Nabi. Kalau beliau berbicara dengan suatu kalimat, beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Hatta tubhamaan, tujuannya adalah agar dipahami, sehingga kalimat beliau itu dipahami. Bukan tujuannya untuk yang lain-lain yang buruk-buruk, tapi agar orang paham. Atau sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu agar pengetahuan tadi betul-betul menjadi kuat di dalam hati, sampai Nabi mengulang 3 kali ini takdidan, untuk penguatan, agar orang tahu ini bukan bicara sembarang bicara, tetapi sampai diulang 3 kali berarti ini sangat penting perkaranya. Baik. Nah, demikianlah yang rajih tentang masalah penyampaian ilmu. Kalau perlu diulang memang diulang sebanyak 3 kali. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang masalah ini.
Apakah memang menyampaikan hadis yang sama itu 3 kali atau cukup sekali atau bagaimana? Nah, di situ beliau mendatangkan beberapa riwayat. Ada sebagian muhaddisin yang setelah menyampaikan hadis, kemudian ada murid mengatakan, tolong diulang lagi, saya belum paham. Maka si muhaddis ini mengatakan, hadis itu kalau diulang akan hilang cahayanya. Tapi ini dibantah oleh para ulama lain. Ini ra'yu. Dari mana engkau tahu kalau diulang cahayanya hilang? Dapat dari mana? Nah, kemudian Khatib Al-Baghdadi mendatangkan asar-asar yang lain, yang mana para sahabat dan tabi'in banyak dari mereka mengulang hadisnya agar murid-murid itu paham. Ya, tujuannya bukan sekedar lepas kewajiban, kalaupun lepas kewajiban, tetapi tujuannya adalah agar ilmu tadi dipahami oleh murid, kemudian diamalkan dan diajarkan ke murid berikutnya lagi. Bukan sekedar gugur kewajiban, murid paham tak paham saya tak kisah, bukan seperti itu. Dan beliau mendatangkan dalil ini, Nabi saja, yang mana para muhaddis menisbatkan diri kepada mereka, kepada Nabi, itu saja beliau mengulang 3 kali. Kenapa kita tidak melakukan yang seperti itu? Yaitu sesuai keperluan. Kalau tidak diperlukan ya tak perlu. Kembali tinggal disyarah atau masuk ke hadis yang berikutnya. Disebutkan di dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi juga, yaitu tatkala Al-A'mash rahimahullah menyampaikan hadis, maka ada salah seorang murid yang dia telinganya kurang kuat. Dia mengatakan, wahai Aba Muhammad, sesungguhnya telinga saya tak kuat, jadi tolong Anda ulang lagi dengan suara yang keras. Nah, Mas mengatakan, saya bicara sesuai dengan tradisi saya, memang inilah suara saya biasanya. Maka kemudian mereka sedikit berselisih, murid ingin tolong dikeraskan karena saya tidak dengar. Mas mengatakan, inilah suara saya seperti biasa, saya tidak bersikap berlebihan dan tidak bersikap kurang, memang ini suara saya. Maka kemudian mereka berdua mencari hakim. Nah, didapatkanlah satu orang hakim dari kalangan murid sendiri. Cuma anak yang lupa siapa namanya. Disampaikan masalahnya begini-begini. Maka kemudian si hakimnya mengatakan, si murid dia bertakwa semampunya, memang telinga dia tak cukup kuat. Sementara Anda masih mampu untuk bertakwa lebih lagi, masih di dalam kemampuan Anda untuk mengeraskan suara. Maka tolong Anda keraskan suara untuk dia, untuk murid Anda ini. Maka Amas mengatakan, betul engkau. Ayo, hujahnya kuat. Karena masih mampu untuk memberikan lebih, mengulang dengan suara lebih keras. Maka berarti hendaknya si guru bersabar terhadap murid yang keadaannya kurang seperti ini. Bukan murid yang seperti yang disebutkan, memang tidak suka diberi hadis, tidak suka diberi ilmu. Baik. Di dalam riwayat yang lain dari hadis Anas juga, idza da'a salasa. Apabila Nabi berdoa, beliau berdoa sebanyak 3 kali. Intinya adalah ini disunahkan untuk melakukan taslis di dalam kebanyakan amalan. Dan ini dalilnya banyak memang, yaitu mengulang amalan sebanyak 3 kali. Kecuali perkara-perkara yang khusus yang tidak ada sunnahnya untuk mengulang, seperti sholat. Sudah sholat duhur, tak perlu sholat duhur lagi dengan pola yang sama, bukan pola lain. Kalau pola yang sama tak disyariatkan. Tidak ada 2 sholat wajib di dalam 1 hari, kata para ulama. 2 sholat wajib yang sifatnya sama. Adapun kalau kali pertama dia jadi imam, kali kedua dia pergi ke masjid lain, ada jamaah, saya mau dapat pahala lagi, itu tidak masalah. Karena yang kedua tidak sama, yang kedua adalah mustahab, tidak menjadi kewajiban. Jadi, intinya kata Al-Hafidz di sini menunjukkan sunnahnya taslis, yaitu disunahkan untuk melakukan sesuatu sebanyak 3 kali secara umum, kecuali perkara-perkara yang memang tidak disyariatkan mengulang 3 kali. Ini boleh jadi yang suka siapa berarti? Mungkin para istri suka, suaminya belikan emas, istrinya bilang disunahkan berbuat itu 3 kali. Wah, gembira dia nanti. Suaminya mikir-mikir kalau kepala, betul juga. Iya, sikit-sikit. Ilaluna wallahu a'lam.